Bab 463. Siapa? Audrey Han menaruh kembali ponselnya. Kemudian tersenyum tipis. Tapi bagaimana kalian bisa mengenalku? Wanita itu tersenyum manis. CEO Han telah mengirim foto Anda kepadaku dan menyuruhku untuk mengingatnya. Silakan, Nona Audrey. Ternyata seperti itu. Kakaknya ini memang sangat perhatian. Audrey Han pun merasa sangat hangat. Lalu mengangguk dan ikut jalan bersamanya. Tiba di tempat, Audrey Han berterima kasih kepadanya. Lalu langsung pergi mencari Andri Han. Ia mengetuk pintu kantor dan terdengar suara yang berat dari dalam sana. Masuk. Audrey Han langsung mendorong pintu masuk. Lalu menemukan Andri Han yang melipatkan kedua kaki duduk di atas sofa. Sambil mengambil secangkir kopi. Sambil membaca dokumen yang dipegangnya. Apalagi hari ini Andri Han memakai kacamata berbingkai emas dan bisa-bisanya terlihat sangat tampan. Ketika Audrey Han berdiri bengong di sana, Andri Han malah merasa sedikit hening. Oleh karena itu, ia pun mengangkat kepala memandang ke arahnya. Audrey, mengapa kamu datang kemari? Melihat Audrey Han, tampang Andri Han yang tenang pun menghilang. Ia meletakkan cangkirnya dan bangkit dari tempat berjalan ke arahnya. Audrey Han tersadar kembali dan melihat Andri Han yang berjalan kemari. Hatinya penuh dengan kebingungan. Ia ingin langsung menanyakannya, tapi juga merasa terlalu disengajakan. Oleh karena itu, ia pun terkekeh pelan. Aku tidak pernah datang ke kantormu. Jadi ingin datang berkunjung. Meskipun ia sedang tertawa, tapi Andri Han itu adalah kakaknya. Bagaimana mungkin ia tidak mengetahui adik perempuannya ini? Melihat senyuman adik perempuannya yang kurang ikhlas itu, ia pun diam-diam membiarkan sekretarisnya untuk membawakan minuman kemari. Lalu baru kembali ke sampingnya dan berkata, "Perusahaanmu tidak sibuk. Bisa-bisanya ada waktu luang untuk datang kemari. Saat ini hari sudah menjelang sore. Di jauh sana pun terlihat matahari yang sudah mau terbenam. Satu langit itu pun diwarnai dengan cahaya matahari yang terbenam dan tampak sangat indah. Kak, apakah kamu ada sesuatu yang kamu tidak pernah beritahu kepadaku?" Langkah kaki Andri Han seketika berhenti. Lalu matanya yang gelap terlintas sebuah kebingungan. Tak lama kemudian, ia berjalan ke samping Audrey Han dan berdiri bersamanya. "Ada apa yang tidak pernah aku beritahu kepadamu, adikku?" Selesai berkata, Andri Han juga mengulur tangan mengelus kepala Audrey Han dengan nada bicara yang penuh kasih sayang. "Mengapa anak ini tiba-tiba seperti ini? Apakah ia terjadi sesuatu? Ada apa?" Melihat ia yang tidak berbicara, Andri Han pun bertanya. Audrey Han berkedip-kedip mata. Akhirnya ia menoleh ke arah Andri Han dan menarik nafas dalam bertanya, "Mengapa kamu tidak mau memberitahuku? Kalau aku dan Golden Ye tidak berhasil bercerai?" Detik selanjutnya, tangan Andri Han yang mengelus kepalanya pun terdiam. Waktu seperti berhenti begitu saja. Andri Han menatapnya bengong. Begitu pula dengan Audrey Han yang berdiri diam. Hanya saja emosi sedih yang terdapat di dalam matanya itu sangat dalam. Bahkan hampir sudah mau tumpah keluar. Beberapa saat kemudian, Andri Han menarik kembali tangannya. "Kamu sudah bertemu dengannya?" Ia tidak mengakuinya, namun tidak mengelaknya juga. Audrey Han merasa hatinya sedang perlahan-lahan tenggelam. Tampaknya masalah ini memang benar seperti itu. "Kamu mengakuinya?" ia bertanya. Andri Han tidak membalas dan memandangnya dengan tatapan datar. Kemudian ia mengalihkan tatapan ke arah lain. "Aku bukan tidak mau memberitahumu. Tapi aku sedang mencari cara untuk mengatasinya. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa kalian bisa bertemu lagi." Hingga sini, Audrey Han akhirnya sudah tahu bahwa Andri Han sejak dulu sudah mengetahui hal tersebut. Hanya saja ia tidak memberitahu dirinya.
Sedangkan ia yang terlibat dalam urusan ini malah menganggap dirinya sudah bercerai dan dirinya sudah tidak ada hubungan lagi dengan Golden Ye. Andri Han menutup mulut dan terus menatapnya. Kamu sudah bertemu dengannya. Apa yang ia lakukan kepadamu? Jika kamu, aku akan mengurusnya sendiri. Audrey Han membalasnya dingin. Andri Han, selanjutnya kakak tidak perlu mengurus masalah apapun lagi untukku. Sisanya biarkan aku sendiri saja yang mengurusnya. Audrey, apakah kamu sedang menyalahkanku? Andri Han berkerut alis. Kakak bukan tidak ingin memberitahu masalah ini kepadamu. Hanya saja kakak merasa kakak bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Jadi kakak tidak pernah memberitahumu. Bukan. Audrey Han menggeleng kepala. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya merasa, akulah yang terlibat dalam masalah ini. Jadi aku harus mengetahui kebenaran dari kenyataan ini. Selama 5 tahun ini, aku kira aku sudah tidak memiliki hubungan dengannya. Tapi sekarang ia malah memberitahuku bahwa aku tidak pernah bercerai dengannya. Apakah kakak tahu kalau aku tidak ada persiapan sama sekali ketika mendengarnya? Bagaimana aku harus menghadapinya lain kali? Maaf. Andri Han akhirnya mengerti kesulitannya. Kakaklah yang salah. Kamu tidak apa-apa. Karena aku sudah mengetahuinya sekarang. Jadi selanjutnya aku akan bercerai dengannya sendiri. Hari ini aku hanya datang untuk memastikannya. Oh iya. Beberapa hari ini ada seorang selebritis yang ingin mencari perhatian umum dengan namamu. Jika kamu ada waktu, berilah sedikit respon. Andri Han berkata. Apa? Waktu sudah tidak pagi. Aku mau pergi dulu. Setelah Audrey Han pergi, Andri Han masih memikirkan kembali apa maksud yang ia katakan tadi. Namun beberapa pikiran itu langsung tergantikan dengan emosi lainnya. Audrey sudah mengetahui hal tersebut. Berarti ia sudah bertemu dengan Golden Ye. Sedangkan mereka tidak akan langsung membahas hal-hal seperti itu ketika baru bertemu. Maka hal ini juga mengartikan bahwa mereka berdua telah bertemu untuk waktu yang lama. Dirinya yang sebagai kakak malah tidak mengetahuinya sama sekali. Seketika Andri Han merasa dirinya benar-benar tidak pantas menjadi seorang kakak laki-laki. Hingga sini, tatapan Andri Han tampak semakin suram. Setelah itu, ia tidak ada pikiran lagi untuk mengurus pekerjaannya dan terus duduk di sana. Hingga waktu pulang kerja, ia baru mengambil jasnya yang tergantung di atas gantungan dan memakainya. Lalu mengambil kunci mobil turun ke bawah. Ia baru saja keluar dari lift. Lalu ada orang yang datang menyambutnya dan berkata, CEO Han, di luar perusahaan ada banyak paparazzi yang menunggu Anda. Mohon Anda berhati-hati untuk keluar nanti. Mendengar ini, langkah kaki Andri Han langsung berhenti. Paparazzi. Benar. Mereka sudah menunggu Anda sejak pagi. Tapi karena jumlah orang mereka tidaklah banyak dan tidak mungkin juga melakukan sesuatu tindakan yang mengejutkan. Jadi kita juga tidak memedulikan mereka. Bagaimana? Andri Han jadi teringat akan kata-kata yang diucapkan Audrey Han di dalam kantornya. Ada seorang selebritis yang ingin mencari perhatian umum dengan namamu. Jika kamu ada waktu, berilah sedikit respon. Apakah ini yang dimaksud Audrey? Tidak usah. Aku langsung keluar saja. Sembari berkata, Andri Han langsung berjalan keluar. Ia telah mengingat kata-kata Audrey di dalam hati. Jadi ia pun sengaja jalan keluar untuk memberi respon. Sekalinya Andri Han muncul. Beberapa paparazzi yang menunggunya seketika menjadi ricuh dan terus mengambil fotonya. Tapi Andri Han ini cukup berwibawa. Mereka pun hanya berani mengambil fotonya dari jauh dan sama sekali tidak berani mendekat. Meskipun mereka sangat penasaran terhadap hal ini, tapi mereka juga sangat khawatir akan karir mereka. Di kota utara terdapat 2 tokoh besar di mana orang-orang tidak berani mencari masalah dengan mereka.
Orang pertama adalah Golden Ye selaku Raja Neraka berwajah dingin. Sedangkan orang kedua adalah Andri Han yang tidak pernah berekspresi sama sekali. Ia berbeda dengan Golden Ye. Ketika Golden Ye memasang wajah datar, ia pun tampak seperti seseorang yang penuh kekesalan, serta memiliki aura mematikan yang dapat membunuh orang. Namun Andri Han malah berbeda. Ia mirip seorang tetua yang tenang. Meskipun tidak memiliki aura yang tegas, tapi ekspresinya malah terasa sangat murung. Andri Han berjalan beberapa langkah. Namun orang-orang itu malah tidak mengikutinya dan hanya melemparkan sinar kilat kamera pada tubuhnya. Oleh karena itu, ia menghentikan langkah kakinya dan melambaikan tangan ke salah satu orang yang berada di dalam kerumunan sana. Raut wajah segerombol orang itu langsung berubah. Lalu seorang paparazi pun pelan-pelan berjalan ke arahnya. "Kamu sedang mengambil foto apa?" tanya Andri Han dengan nada dingin. Anda, kebetulan paparazi yang dipanggilnya untuk datang kemari adalah seorang wanita. Mengapa kamu mengambil fotoku?" Andri Han memasang raut wajah santai. Paparazi wanita itu terdiam sesaat, lalu berkata, "Tuan Han tidak tahu kalau Anda menjadi pusat perhatian orang-orang. Karena Anda mengejar selebritis Sandy Zhao. Kita, Sandy Zhao." Andri Han menyipitkan mata, seperti sedang mengingat kembali. Lalu tiba-tiba bertanya, "Siapa?" Bersambung.